Halo, selamat pagi sahabat Explore. Kali ini dengan Re. Di episode kali ini Re bakal ngajak sahabat Explore untuk mengeksplor Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Di samping Re kali ini ada Mas Fikri yang merupakan seorang tour guide yang berada di Museum Sono Budoyo. Halo Mas Fikri. Selamat pagi. Oke, Mas Fikri apa kabarnya nih? Hai, alhamdulillah baik-baik saja. Baik, mungkin dari Mas Fikri bisa menjelaskan secara singkat apa sih itu Museum Sono Budoyo? Ini Museum Sono Budoyo itu adalah museum yang memamerkan, menampilkan ragam jenis peninggalan khazanah budaya dari Pulau Jawa dan sekitarnya. Jadi nggak cuma ada Pulau Jawa doang, tapi dari luar Jawa seperti dari Bali, Kalimantan, sampai Lombok, Sumbawa itu pun ada. Dan Museum Sono Budoyo ini didirikan pada tahun 1935. Jadi sudah hampir 100 tahun usianya. Sudah hampir 90 tahun lah. Sudah hampir 90 tahun. Hampir sahabat museum ini dibuka tahun 1935, diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. Nah, sahabat Explore, pasti penasaran kan sama keseruan kita di episode kali ini? Ayo ikutin kami. Batik yang kita pajang di lantai 4 gedung baru Museum Sono Budoyo ini, batik-batik ini nih dulu yang pakemnya itu. Ya, salah satu koleksi batik yang ada di lantai 4 gedung baru ini, kita ada yang 7 kain pertama yang ada kita pajang di sini. Itu tuh ini kain-kain yang dipakai ibu hamil ketika upacara siraman 7 bulanan. Jadi ketika ibu hamil, usia kandungannya sudah menginjak usia 7 bulan, nanti akan ada upacara siraman. Upacara siramannya itu tuh nanti ibu hamilnya itu ganti kain sebanyak 6 kali, ganti kain batik sebanyak 6 kali, dan yang ketujuhnya itu tuh pakai kain lurik lasem namanya. Nah, kain batiknya sendiri contohnya kita ada Brangtamangu, Peksi Kurung, batik Putri Piningit, semen Sido Asih, terus juga ada sampai lurik lasem di sana. Terus kita juga ada kain batik semen Cuwiris. Kain batik semen Cuwiri ini yang dipakai ibu hamil ketika melahirkan. Nggak cuma ketika melahirkan aja, nanti pas bayinya udah lahir nanti diselimutinnya itu pakai kain ini. Ini kalau anak sunatan kita ada namanya barong, parang barong Nogorojo ini dulunya dikhususkan hanya untuk anak raja. Nah, untuk kalangan biasa gimana kalau sunatan, kita makanya Kohinoor. Sama kalau buat perempuan, ketika perempuan mengalami menstruasi pertama kali, kita ngasihnya kain. Ini bukan batik, ini kain tenun. Kain tenun Cinde Patola. Kain tenun Cinde Patola ini adalah simbol perempuan sudah memasuki usia dewasa. Karena sudah menstruasi untuk pertama kalinya, artinya
ibaratnya sudah masuk akhir balik. Ini buat lamaran kita juga ada nih. Motif Satria Manah ini terinspirasi dari cerita Arjuna. Sebelum Arjuna menemukan cintanya, beliau ketika melepaskan anak panahnya itu, beliau berdoa semoga anak panahnya itu mendarat di lokasi di mana calon istrinya itu ada, dan memang ada. Kalau ini semen kudo rantai masih sama buat lamaran juga. Yang pastinya adalah di rantainya sebagai pengikat cinta kasih pasangan yang kuat. Kita ada siraman. Nah, kalau siraman itu kita makainya grompol. Dan ini waktu nikahannya Kaisang. Waktu nikahnya Kaisang kan ada siramannya juga kan. Nah, kan pakai ini grompol ini. Pakai kayaknya kayak gini buat siramannya, pakemnya itu kayak gitu. Tapi ini pakai Kaisang versi Solo. Terus kalau siraman itu biasanya hanya dihadiri oleh keluarga dekat aja. Kayak nitik, ini nitik juga sama buat siraman. Dan prosesinya pun ya sama juga. Ya kayak jadi anggota keluarganya nanti yang nyiramin kembang 7 rupa ke calon mempelai. Tapi ini buat mempelai, dua-duanya? Dua-duanya, iya. Bisa pakai antara yang nitik atau yang tadi itu. Nah, midodareni itu malam sebelum panggihan, itu calon mempelai perempuan itu tuh nggak boleh keluar kamar. Jadi lagi diisolasi gitu loh. Pada malam midodareni itu, bidadari dan malaikat bersayap turun dari langit malam untuk menenangkan dan memberi dukungan kepada sang calon mempelai perempuan. Kelihatannya itu seperti bidadari bersayap turun dari langit malam yang berbintang. Gitu. Nah, kalau udah nikah nih, kalau udah nikah di tradisi Jawa, kan kita namanya panggihan. Panggih itu artinya ketemu. Panggih itu artinya ketemu. Kenapa gitu? Kalau di kita itu buatnya panggih. Ya, batik semen gunung. Jadi kalau nanti nikah, terus pas nikahannya itu WO-nya makeinnya kain semen gunung ini, berarti WO-nya keren. Karena ngerti pakem. Ibaratnya gitu, hadiahkan kepada mbah-mbah yang udah menginjak usia 64 tahun ke atas. Sido luhur ini adalah doa. Kain ini adalah doa bagi mbah-mbah yang udah usia lanjut. Semoga rezeki lancar dan sehat selalu sampai akhir hayat. Gitu. Dan yang terakhir, ini namanya batik slobok. Kalau kain batik slobok ini yang dipakein ketika kita meninggal dunia nanti. Pas kita meninggal dunia nanti dulu pakemnya sebelum kita dikafanin, pas kita disemayamkan sebelum dikafanin, kita ditutupinnya pakai kain ini. Kita tutupinnya pakai kain slobok ini. Kain slobok ini doa semoga yang meninggalkan, yang pergi mendahului kita bisa kembali ke rahmat yang maha kuasa dengan tenang dan lancar. Ya, jadi kita udah ngobrol-ngobrol tadi tentang batik dan filosofi, simbol, dan makna di balik batik-batik itu sendiri. Pakailah batik karena batik itu gak hanya sekedar fashion aja, tapi udah menjadi definisi dari kita sendiri. Ibaratnya gitu. Terima kasih banyak Mas Fikri. Ingat teman-teman, ingat sahabat Explore, seperti katanya Mas Fikri, pakailah batik karena batik bukan hanya tentang fashion, tapi batik juga merupakan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah sahabat Explore, itu tadi keseruan kita mengeksplor batik di Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Buat sahabat Explore yang ingin tahu keseruan kita di episode-episode selanjutnya, saksikan terus. Sampai jumpa.